الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي
درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjahit, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wa nikmatul Islam yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-hambanya, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membaca kitab tafsir Jalalain yang melanjutkan bacaan kita masih dalam surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-18 daripada surah Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun anil haqqi
fala yasma'unahu sima'u qabul bukmun khirsun 'alal khairi fala yaqulunahu umyun an tariqil huda fala yarunahu fahum la yarji'un 'anil dhalalah aw masaluhum qasayyibin ay ka ashabi matar wa asluhu suyubun man saba yasmin saba yasuhu ay yanzilu minas sama as-sahab fihi ay as-sahab zulumatun mutakasibatun wa ra'dun huwa al-malak al-muwakkal bihi wa qila sawtuhu wa barqun lima'anin sawtuhu alladhi yunjiruhu bihi yaj'aluna ay ashabis sayf asabi'ahum ay anamilahum fi adanihim min ajli as-sawa'id shiddat as-sawt ar-ra'd li alla yasma'uha hadara khawfun al-maut min sima'iha kadzalika haula'i idza nuzila al-Qur'an wa fihi dzukira al-kafr al-musyabbah bil-dhulumat wal-mu'in 'alayhi al-musyabbah bil-ra'd wal-hujaj al-bayyinah al-musyabbah bil-barq yasudduna adhanihim li alla yasma'una fayamiluna ila al-imani wa taraka dinahum wa huwa 'indahum mautun wallahu muhitun bil kafirin ilman wa qudrah fala yafutahu wa fala yafutunahu wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali ya tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir ya dan juga orang-orang munafik. Ya. Allah mengatakan summun. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang munafik dan orang-orang kafir serta munafik itu apa? Summun. Apa itu summun? Budak kalau kita bilang ya. Enggak bisa mendengar. Ya. Namun di sini ya bukan berarti tuli ya secara zahir bukan. Ya. Dia dengar sebenarnya, dengar kalau ada anjuran atau ada ajakan untuk kebaikan ataupun petunjuk. Ya. Akan tetapi ya karena dia sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari hati mereka itu nggak bisa untuk mendengar ya sekecil apapun kebaikan-kebaikan ya. Jadi kan yang namanya kebaikan itu ya sesuatu yang sampai ke hati kita ya. Ketika kita merasakan ada sesuatu yang enak kita rasakan berupa ketenangan hati ya, ketenangan jiwa ya. Nah, itu berarti ya kebaikan itu meresap di dalam hati kita. Artinya hati kita itu memang apa? Memberikan satu dorongan atau ajakan ya untuk kita masih bisa diberikan apa? Ya, kekuasaan untuk apa? Untuk menerima kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, lain halnya orang-orang kafir ataupun orang munafik atau orang musyrik ini ya, secara zahir mereka mendengar ya, kuping mereka dengar, tapi apa? Tapi secara hakikat atau filosofi yang sebenarnya dia nggak bisa menerima, nggak bisa mendengar sedikit pun kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dari hati nurani mereka sudah apa? Sudah menolak. Ya, sehingga sini dikatakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, kata beliau, anil haqqi, ya mereka itu ya tuli dari suatu kebenaran, fala yasma'unahu sima'u qabul. Ya, mereka tidak mampu untuk apa? Mendengar apa itu? Pendengaran yang bisa dia terima. Ya, ibarat kata Pak, ya, kalau orang lagi punya suatu masalah dengan orang lain, ibarat kata dia punya musuh, ya,
musuhnya ngelakuin kebaikan aja salah, ya nggak mau didengerin, apalagi dia salah kan gitu, ya itu punya musuh deh Pak, ya musuh kita itu ada orang lain menceritakan, oh si fulan ini orang ini baik, ya orangnya dermawan, ya orangnya suka membantu orang lain, ya istilah kata itu yang menjadi rival lawannya itu musuhnya dia tekap kuping, ya nggak mau dengar sedikit kebaikan dari dari musuhnya kan begitu, ya makanya di sini nih kalau secara zahir ini gambaran seperti itu, tapi dalam Al-Quran seperti ini nih, maksudnya Allah tulikan pendengarannya itu adalah mereka tidak bisa mendengar secara filosofi ataupun secara batin mereka, ya itu. Bukmun, ya bukan saja mereka itu tuli, akan tetapi juga apa? Bukmun, apa itu bukmun? Kalau kita bilang gaguk, ya nggak bisa ngomong, ya nggak bisa bicara, ya di sini dijelaskan oleh pengarang tafsir ini khirsun 'anil khairi fala yaqulunahu, ya dia itu apa? Tidak bisa mengucapkan sesuatu kebaikan sedikit pun, ya kenapa? Karena Allah sudah apa? Di ayat yang sebelumnya Allah sudah kunci hati-hati mereka, ya fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun azim. Allah sudah katakan di awal sebelum ayat yang kita baca ini, ya bukan saja tuli, bukan saja bisu, akan tetapi umyun, ya mereka juga Allah jadikan buta, ya buta dalam arti bukan secara zahir, ya buta dalam arti buta hatinya, dia nggak bisa melihat sesuatu kebaikan yang ada di depannya, ya seperti gambaran dalam Al-Quran surah Thaha, ya Allah katakan, ya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ya kan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari hukum Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan apa? Ya wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, nanti orang tersebut Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta, ya buta, nggak bisa melihat kebaikan, ya sehingga orang-orang kafir itu berteriak, qala lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu aku bisa melihat, ya padahal dulu aku bisa memandang sesuatu yang baik, ya ini istilahnya ini masih pengen bohong di hadapan Allah Pak, ya padahal Allah udah tahu, ya dulu lu bilang lu bisa ngelihat kebaikan, kalau memang bisa ngelihat kebaikan kenapa lu gak ikut, kasarnya kan begitu, ya di mahkamah, di pengadilan Allah masih pengen bohong, ya ini jahatnya orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik Pak, di hadapan Allah masih berani bakal bohong, ya waqad kuntu basira katanya, dulu kan aku melihat katanya, ya Allah jawab, ya dengan jawaban yang singkat padat, ya kata Allah apa, ya dulu, ya lu meninggalin, ya enggak menghiraukan hukum-hukum aku, tidak melihat apa yang menjadi ajakan kebaikanku, ya engkau melupakan, maka hari ini kata Allah wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini juga aku lupakan kalian, ya sehingga aku buat kalian seperti orang-orang yang buta mata, buta hati, dan buta daripada segala hal kebaikan-kebaikan, ya nah ini juga digambarkan orang-orang munafik ini, ya dia itu tuli, dia itu bisu, dia itu buta, ya antarikil huda, ya dari sesuatu kebaikan atau dari suatu petunjuk, ya nggak bisa dia melihat itu, fala yarunahu, ya sehingga mereka tidak bisa melihat itu, ya kalau gambarannya Pak maaf kata, ya ada orang buta, maaf ya orang buta, ya abangnya atau saudaranya bilang, dong lu beruntung lu, ya lu bakal dinikahin sama perempuan cantik cakep banget katanya, ya kata itu orang buta, gimana lu ceritain gua bakal nikah sama perempuan cantik, gua gak ngeliat kan gitu, ya kan
Nah ini orang yang buta tadi bisa berkata, lu jangan ngebohongin gue dah. Kenapa? Karena secara zahir ini nggak bisa apa? Nggak bisa melihat. Ya, dari mana dia bisa merasakan sesuatu kecantikan zahirnya yang dimiliki oleh calon istrinya yang akan dia nikahi? Ya, nah dengan keterbatasan mata yang tidak bisa melihat itu, ya, sehingga tidak menjadikan keyakinan dia penuh dengan apa yang dikatakan oleh saudaranya itu sendiri. Ya, bisa aja dulu bohongin gue buat mengenakin gue, kata-kata gitu. Ya, nah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ya membutakan mata mereka apa dari suatu petunjuk yang memang semestinya Allah bisa kasih lihat kepada mereka. Ya, bukan Allah nggak mampu untuk memberikan petunjuk, enggak. Ya, Allah sebenarnya mampu, tapi karena ya terlalu berlebihan, ya terlalu banyaknya dosa-dosa, pembangkangan yang mereka lakukan, bukan saja kepada orang Islam, bukan saja kepada para nabi, akan tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga mereka berani membangkang. Ya, berani membangkang, Pak. Ya, kalau hanya kepada manusia saja mungkin Allah bakal ampunin. Ya, tapi udah menghina para nabinya, nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka atau untuk mereka hina. Ya, mereka katakan nabi-nabi adalah orang-orang gila katanya. Ya, Allah juga Allah dikatain Allah lah bukan yang menciptakan segala sesuatu kata dia itu. Ya, itu dia nggak ngakuin Allah tapi dia bilang surga yang pertama kali Allah kasih buat gue, kan lucu. Ya, gue ini adalah orang-orang pertama yang bakal Allah masukin surga. Ya, secara logika gimana juga? Ya, dia nggak yakin sama Allah, tapi sesuatu yang Allah punya dia mau ngakuin, gitu kan? Ya, ngaku pengen ya jadi orang yang pertama kali bakal Allah masukin ke dalam surganya Allah, kan gitu. Ngaku kalau dia itu adalah hamba-hamba yang paling dikasihi, ya. Orang-orang Yahudi berbilang nahnu ahbabullah, kami ini adalah para kekasih Allah. Kata mereka, ya, nggak mungkin kalau dia bilang Allah cintai dia ngakuin Allah cinta sama dia, tapi dia ngapain? Nggak mau ikutin ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi mereka. Ya, makanya ucapan mereka ini ya dianggap sebagai suatu apa? Istihza. Ya, sebagai suatu apa? Suatu hinaan, suatu ejekan, suatu perendahan ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali. Ya, anid dolalah artinya mereka selalu tetap berada dalam kesesatan. Ya, nggak bisa kembali lagi. Ya, kalau manusia ngebohongin dia, nyesetin dia, Allah belum nyesetin, masih ada harapan bakal Allah kasih hidayah dia. Tapi kalau Allah sudah menutup mati jalan mereka itu untuk mendapatkan kebaikan, tidak ada jalan sedikit pun yang bisa dia tempuh untuk mendapatkan kebaikan itu. Ya, makanya Allah katakan fahum la yarji'un. Ya, mereka tidak bisa kembali. Anil dalalah artinya mereka akan terus selamanya berada dalam apa? Kesesatan. Ya Allah Pak, gimana rasanya ya? Kalau Allah sudah ya mengeksekusi ya hambanya itu nggak bakal bisa terima kebaikan, udah repot Pak. Ya, udah repot tuh. Ya, kalau orang benci kita pasti ada batasnya. Maaf tuh orang mati, udah nggak benci kita lagi kan gitu. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang membenci kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang merendahkan kita, udahlah. Ya, mau lari kemana kita? Ya, kita hidup di bawah langit, langit punya Allah. Kita hidup di atas bumi, bumi punya siapa? Punya Allah. Kita hirup udara, udara punya siapa? Punya Allah. Ya, oksigen yang sekarang lagi yang lagi apa sih istilahnya itu? Lagi booming. Ya, banyak dibutuhin sama orang-orang katanya itu. Ya, itu bisa kita bayangkan Pak, 3 kilo oksigen harganya berapa? Yang paling kecil itu berapa harganya itu? Tahu nggak? Itu 150-an Pak. Ya,
Yang 3 kilo yang paling kecil, ya. Sementara manusia dalam sehari itu memerlukan 150 oksigen minimal. Coba kaliin, Pak. Ya, 150 kali berapa itu? 150 15 kali 15 berapa? Itu lumayan. Ya. Tuh. Allah nggak pernah minta itu sehari. Ya, belum seminggu, belum sebulan, belum setahun, belum tahunan. Nggak pernah Allah minta kita ngasih kwitansi kepada kita. Ya, itu oksigen tempat yang kita hirup setiap hari, karbon dioksida yang kita keluarin, ya, itu Allah ciptakan karbon dioksida nggak bermanfaat buat kita, tapi bermanfaat buat tumbuhan-tumbuhan. Ya, itu kalau manusia mengeluarkan karbon dioksida, kalau tumbuhan mengeluarkan apa? Oksigen, timbal balik. Ya, Allah nggak pernah ngitung sedikit pun minta kita bayar, nggak pernah. Ya, mereka lupa, Pak. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sayang banget kalau mereka justru nggak percaya kepada Allah, ya, nggak percaya kepada Sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Ya, selesai ayat yang ke-18. Ya, kemudian ayat yang ke-19. Ya. Ya, masaluhum perumpamaan mereka qasayyibin seperti sayyib. Apa itu sayyib? Ai ka ashabin matar, ya, orang-orang yang tertimpa air hujan atau orang-orang yang kehujanan. Ya, perumpamaan mereka coba. Perumpamaan siapa nih? Perumpamaan orang-orang kafir, ya. Wa asluhu suyubun min saha yasubu, ya, ai yanzilu minas sama. Ya, perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang tertimpa air hujan yang turun dari mana? Minas sama, dari langit. Ya, tuh. Orang-orang kalau kehujanan gimana sih, Pak? Ya kan? Dia bakal basah kuyup kan begitu. Ya, kalau dia enggak berteduh di suatu tempat atau tidak menggunakan alat untuk melindungi dia dari hujan, bakal apa itu? Bakal basah kuyup sekujur badannya itu. Ya, itu. Fihi, ya, yang hujan tersebut, ya, ay ashab, ya, awannya itu zulumat mutakasibah, ya, hujan yang diiringi dengan apa? Gelap yang sangat gelap. Ya, artinya hujan gelap. Gimana itu? Ya, bukan hanya itu, wara'dun, ya, yang diiringi dengan apa? Suara gemuruh. Kalau kita bilang suara geledek. Ya, hujan deras, malam gelap banget, ada geledek. Ya, tuh. Di sini ra'dun ditafsirkan oleh Al-Imam, ya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalil Al-Mahalli, kata beliau berdua, ra'dun yang dimaksud adalah huwa al-malak al-muwakkal bihi, ya, malaikat yang, ya, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hujan tersebut dan mengatur apa? Petir ataupun geledek. Ya, itu. Wakila, ada pendapat lain mengatakan sautuhu. Apa itu? Suara geledek yang begitu apa? Begitu menakutkan, Pak. Ya, kita dengar suara meriam aja, Pak. Ya, radius sekian puluh kilo kaget kita, Pak. Ya, apalagi kita mendengar suara petir yang begitu dahsyat. Ya, hujan lebat, gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, geledeknya suaranya gede. Kayak apa jadi itu? Ya, kita nggak bisa bayangin nanti itu kalau terjadinya hari kiamat itu seperti itu tuh, Pak. Ya, kan riwayat mengatakan kiamat terjadi katanya malam, katanya kan dari Jumat katanya itu. Ya, mudah-mudahan sih kita nggak ngalamin, jangan ya, ngeri kita, Pak. Ya, kalau kiamat kita ngalamin, auzubillah min dzalik. Ya, Allah gambarin dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila Allah menggoncangkan bumi, ya, digoyangin di bumi sama Allah, diorek kalau kata bahasa kita.
Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi memuntahkan isi perutnya yang paling berat. Ya, isi bumi yang paling berat apa, Pak? Gunung-gunung. Ya. Semua itu dimuntahin sama Allah dari yang ada di bumi itu. Gunung-gunung, laut ditebalikin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gimana jadinya itu, Pak? Ya. Lihat seperti yang terjadi di Cina sekarang itu. Ya, itu baru hujan cuma 2 jam doang. Alang kabutnya luar biasa kayak gitu. Ya, orang-orang bilang kiamat sugro katanya. Ya, enggak ada apa-apanya kiamat sugro, enggak ada apa-apanya kayak gitu. Ya, lihat mau berlindung kemana coba mereka? Ya, berlindung, ada yang berlindung di dalam ya kereta bawah tanah. Ya, dalam kereta. Kita nggak tahu orang lagi nolongin temennya kok tahu-tahu tuh jalanan tahu-tahu ambles kan begitu. Ya. Kekuasaan Allah tuh Pak. Allah kalau pengen nyiapin hambanya yang bandel-bandel dalam hitungan detik Pak, bukan menit, mungkin lebih cepat dari detik kali, bisa aja. Ya, tuh. Kalau Allah pengen memusnahkan semua musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam yang ada Pak, kalau Allah pengen gampang banget. Ya, makanya kita jangan pernah kita suudzon sama Allah. Ya, ada orang sebagian orang Islam, mohon maaf ya, dia pernah mengatakan katanya, Ustaz, kita kan udah doa banyak ya, udah minta ratusan mungkin jutaan umat Islam kali ya, doa biar orang-orang musuh-musuh Islam jahat-jahatnya yang benci pada Islam dimampusin aja katanya. Itu kan pikiran kita Pak. Ya, Allah nggak seperti kita pikirannya. Ya, Allah punya tujuan lain. Itu bukti Allah itu masih sayang sama dia. Ya, ada orang bilang, ya, kalau orang berbuat jahat, kenapa ya umurnya panjang-panjang katanya. Tapi orang baik umurnya pendek-pendek. Itu bukan urusan kita juga. Ya, begitu. Udah kalau kita buat jahat aja deh biar umurnya panjang lah, salah juga kan. Ya, belum tentu ketika ente berbuat jahat, ya, ente mengharap seperti ente yang harapan itu biar umur panjang, bisa jadi ketika ente lagi maksiat Allah cabut nyawa ente. Ya kan? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Ya, gak bisa tuh Pak, gak bisa. Itu gak bisa diprediksi-prediksikan sama kita selaku manusia itu. Ya, itu semua adalah ya urusan Allah, bukan kita manusia yang mengatur. Ya, orang buat jahat umurnya panjang-panjang, Allah masih sayang sama dia. Ini orang masih mau dapat hidayah enggak nih? Kalau mau dapat hidayah, terima taubatnya. Kalau enggak, ya udah terus begitu dah. Ya, tapi memang sebagian kelompok ada Pak, orang-orang yang Allah sudah kunci hatinya, ada Pak? Ada. Ya, tapi memang Allah rahasiakan. Ya, enggak bisa kita memvonis orang-orang kalau dia itu adalah orang-orang yang ahlun nar tentunya. Ya, itu adalah vonis atau keputusan dari Allah, bukan dari manusia. Ya, bisa jadi sekarang dia orang paling jahat, di akhir hayatnya dia orang yang paling baik, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu, kita kan punya keterbatasan, Pak. Ya, berapa banyak sih kemampuan kita bisa mendengar berita dari orang? Berapa kuat sih kemampuan kita untuk melihat orang itu baik atau tidak? Ya, berapa kuat sih otak kita untuk mencari siapa manusia yang paling baik di dunia ini? Itu semua kan ada keterbatasan kita. Ya, ada kekurangan-kekurangan yang memang itulah manusia yang penuh dengan apa? Penuh dengan kekurangan. Ya, makanya Pak, ya, di sini ketika ada orang-orang yang kafir, orang munafik dan orang musyrik udah terlampau batas dengan Allah, Allah giniin nih Pak. Ya, ini orang-orang yang jahat bisa jadi kalau udah terlampau batas lebih dari ini Allah jadi. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Ya, itu gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ya, orang dikasih hujan, gelap-gelap, kemudian ada suara petir yang sangat besar. Ya, itu. Tuh ya. Wa barqun, begitu juga barak itu ibaratnya apa itu? Kilatan. Ya, kilatan kayak orang mutu keluar apa itu namanya? Blitz-nya itu, ya kan? Oh, ya, gimana nggak kaget Pak coba? Ya, coba kita Pak, rumah kita lagi gelap, ya, tahu-tahu ada orang mutu, ya, masuk cahaya blitz itu ke dalam rumah kita bilang Subhanallah, padahal bukan kilatan petir yang akan
ada suaranya. Orang itu kita bilang subhanallah, subhanallah gitu. Ya, apalagi ini Pak, ya, kilatan yang Allah buatkan saat akan adanya petir itu Pak, ya, sangat menakutkan bagi orang-orang kafir, orang musyrik dan juga orang munafik gitu Pak. Ya. Nah, di sini dikatakan lima'ani sautihi alladhi yudhiruhu bi. Ya, disebabkan karena suaranya yang sangat menakutkan itu, ya, sehingga membuat dia itu menjadi kalang kabut. Ya, menjadi apa itu? Bingung. Ya, menjadi apa itu? Ya, galau. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan saat mendengar hujan yang begitu deras, melihat hujan yang begitu deras, malam gelap gulita diiringi dengan suara petir atau geluduk yang begitu dahsyat, adanya pancaran sinar dari kilat-kilat yang Allah buat. Apa yang mereka lakukan? Yaj'aluna ay ashabus sayf. Mereka tuh orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang musyrik, ya, yang ditimpa air hujan tersebut, ya, asabi'ahum ay anabilahum, ya, menutup atau menjadikan jari-jari mereka itu, ya, menutup apa fi azanihim, ya, meletakkan jari-jari mereka itu di telinganya. Ngapain? Nutupin biar nggak bisa dengar, ya, biar nggak bisa dengar apaan tuh? Suara petir yang begitu dahsyat, yang menakutkan. Ya, ibarat kata kita Pak, ya, kita tutup kuping kita nih biar nggak dengar lagi tuh. Ya, biar nggak kedengeran. Kenapa? Karena saking apa? Saking takutnya. Ya. Kenapa mereka lakukan di situ? Menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Min ajli as-sawa'id syiddati sautir ra'd li alla yasma'uha. Ya, karena sebabnya apa? Ya, suara petir, suara geluduk yang begitu dahsyat itu li alla yasma'uha, agar mereka enggak mendengar suara petir atau suara geluduk yang begitu dahsyat. Coba, bisa tak kira-kira mereka tutup dengan jari mereka atau telinganya? Enggak bisa Pak. Ya, ini Allah yang buat, yang main-main. Kalau meriam kita bikin, kita takut, kita tutup kuping kita bisa. Ya, tapi kalau ini adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang membuat dan merupakan azab, lu mau tutup kuping lu pakai apaan juga pasti kedengeran. Ya, lu mau berlindung di mana juga dalam suatu tempat yang lu anggap dibentengi oleh, ya, alat peredam suara yang begitu kuat, ya, bagi Allah memang ada apa-apanya, ya, bakal tembus tuh, atau mungkin bahkan dia hancurkan dengan petir atau geledek tersebut itu Pak. Ya, coba bayangin, baru kata telinga, ya, pohon sawo yang begitu gede aja itu disambar petir bakal apa? Hangus, ya, kebakar, ya, pohon kelapa yang begitu kuat, ya, dengan sambaran petir, dan itu pun baru pancarannya apa tuh, baru pantulannya aja Pak, ya, bukan secara langsung. Kalau secara langsung, mohon maaf, itu tanah-tanahnya bakal menjadi apa tuh? Kering, ya, bakal menjadi tanah yang tandus selamanya, ya, kalau disambar petir itu, ya. Tapi itu hanya kilatan sekelipatan aja, tuh lewat, hancur tuh pohon tumbang kayak kebakar, ya. Bagaimana kalau manusia? Ya, ada apa-apa ini gampang gitu Mas. Berapa sih kuatan manusia? Ya, nggak akan bisa mereka lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pakai cara apapun, Allah ini ilmunya lebih banyak, Allah caranya lebih banyak. Tak bisa kita buat seperti apa yang kita inginkan gitu Pak. Ya, jadi jangan main-main kita dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadara khauf al-maut, ya, karena mereka itu takut ame mati, ya, takut sama apa? Ame mati, ya. Makanya Pak, kita jadi orang Islam jangan takut ame mati, jangan, ya. Takut ame mati boleh gak? Jangan takut ame mati. Nabi katakan al-mautu khairul lil mu'min, mati itu, ya, lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Nabi katakan ad-dunya sijnun lil mu'min. Ya, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya.
Mati itu bukan kita suatu hal yang kita takutin, tapi yang perlu bagi kita adalah kita persiapin. Ya, kita siapin apa yang bakal kita bawa nanti untuk mati itu. Ya, kalau takut doang nggak ada persiapan, orang mau ujian, takut mau ujian, belajar kagak gimana? Gue takut gak lulus di ujian, takut doang. Tapi nggak belajar, lu belajar nggak belajar ujian tetap. Kan gitu. Tapi kalau nggak diiringi dengan namanya ikhtiar atau usaha, jangan harap kita bisa apa ya, lulus ujian. Ya, persiapkan yang paling penting, bukan kita takutin. Jangan dicari, mati juga nggak perlu dicari, pasti datang. Ya, itu. Kapan datangnya nggak tahu. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Ya, sebab-sebab itu adalah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati tidak ada hubungan dengan orang sakit, mati tidak ada hubungan dengan orang tua, mati tidak ada hubungan dengan wabah, mati tidak ada hubungan dengan sesuatu yang menjadikan dia itu sengsara, tidak. Ya, mati hubungannya dengan apa? Ajal. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kita bisa lihat skenario Allah mewafatkan manusia saat pandemi ini adalah cara Allah. Ya, coba Pak, kalau nggak ada pandemi, ya orang wafat banyak banget. Ya, selama ini manusia jadi bingung. Ya, manusia bingung, ada apa? Orang mati itu sering banget mati nih. Ya, hikmahnya adalah apa? Biar kita itu ingat sama Allah gitu aja. Ya, biar kita itu ingat dengan apa? Dengan akhirat. Jangan asik-asik dengan dunia aja. Akhirat juga harus kita apain? Kita ingat biar kita itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Min simaiha kadzalika haula'i idza nutila al-Qur'an wa fi dzikril kufr al-musyabbah bil zulmat wal wa'id alaihi al-musyabbah bil ra'd wal hujaj al-bayyinah al-musyabbah bil bar yasudduna adzanihim li alla yasma'uhum fa yamiluna ila al-iman wa taraka dinuhum wa huwa indahum maut. Ya, gitu. Nah, begitulah kondisi atau keadaan orang-orang kafir, Pak. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik saat Allah turunkan kepada mereka itu Al-Qur'an, ya, justru mereka apa itu? Mereka itu menutup kuping-kuping mereka, enggak mau dengar apa yang menjadi ayat-ayat Allah, ya. Nah, itu disebutkan al-musyabbah bizulmat, ya, disumpamakan dengan suatu kegelapan. Ya, orang yang mau dengar ayat-ayat Allah berarti itu dalam keadaan kegelapan. Wal wa'id alaihi, janji yang Allah berikan kepadanya al-musyabbah bil ra'd, ya, disumpamakan dengan apa? Petir atau geluduk. Wal hujaj al-bayyinah al-musyabbah bil bar, ya, argumen atau dalil yang Allah jelaskan itu disumpamakan dengan apa? Kilatan petir. Azanihim li alla yasma'u, agar mereka tidak bisa mendengar suara petir atau geluduk yang begitu dahsyat, ya. Fayamilu ilal iman wa tarakina wa innahum maut, baru mereka itu mau kembali kepada iman. Tapi apa daya, Allah sudah menutup jalan untuk kebaikan bagi mereka. Ya, tidak ada jalan kalau Allah sudah menutup, memvonis, sudah mengeksekusi. Jangan harap kita bisa merayu Allah. Jangan harap kita bisa menyogok Allah. Nggak ada sebut-sebutan, nggak ada rayu-rayuan lagi setelah Allah memvonis kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Ya, wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu apa? Mengetahui tentang orang-orang kafir, ilman wa qudratin fala yaqutunahu. Allah tahu tentang kondisi orang-orang kafir, makanya Allah tidak bukain jalan lagi. Allah tidak kasih kesempatan lagi. Cukup, kata Allah, ya, sekian lama aku memberikan kesempatan kepada kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang munafik. Tapi ketika Allah sudah tutup jalan itu, nggak akan Allah buka jalan lagi untuk bisa mereka menerima kebaikan. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, agar kita selalu berada dalam jalan Allah, mendapatkan hidayah, berada dalam apa? Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, terlebih di masa zaman seperti sekarang ini, Pak.
banyak-banyaklah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang paling tepat yang akan menjadikan sifat, akan menjadikan obat buat kita adalah apa? Kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kadul barku wallahu a'la wa a'lam. Cukup ya. 2 ayat kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.